Pemirsa, Guru Besar Farmakologi yang juga Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar M.Biomed PhD, tampil menyampaikan ilmiahnya di hadapan wisudawan dan wisudawati Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo. Dalam orasinya, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan ada berbagai tantangan yang dihadapi di era digital ini, di mana perubahan di sektor pendidikan terlihat jelas saat pandemi, sehingga inovasi sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada. Untuk menjadikan suatu universitas bertaraf internasional, harus memiliki karakteristik yang mengacu pada kinerja dan faktor serta luarannya. Ia mengakui penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang bertaraf internasional sangat dibutuhkan melalui strategi dan target yang juga harus dipersiapkan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi itu dibutuhkan prinsip yang spesifik yang bukan hanya dari mahasiswa itu sendiri, dibutuhkan pula spesifik sivitas akademiknya serta fasilitas penunjang di kampus. Profesor Taruna Ikrar menambahkan, transformasi riset juga tidak bisa dilepaskan dari pendidikan universitas karena menentukan framework di bidang keunggulan yang akan dikembangkan ke depannya di masing-masing kampus sehingga muncul kelebihan atau spesialisasi dari setiap kampus, dan untuk menghasilkan universitas menjadi world class pastinya dibutuhkan suatu inovasi. Dan tentunya semua ini diperlukan suatu proses, terutama kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk menjadi kelas dunia itu ada 4 poin yang paling penting dilakukan. Pertama, sebuah institut atau universitas harus mempersiapkan framework-nya. Terus setelah mempersiapkan framework-nya, dia harus melakukan apa yang disebut dengan memproses untuk mencapai visi atau framework tadi atau tujuan. Kemudian setelah itu menggunakan segala daya upaya yang dimiliki dalam sebuah strategi yang tepat, dan yang keempat adalah melaksanakannya dengan baik dan konsisten. Tentu dengan upaya dan kerja yang baik, tentu kita bisa bersaing menjadi kelas dunia dengan mempertimbangkan kemampuan aset kita. Aset apa? Aset sejarah. Sudah berapa tahun kampus itu berdiri? Berapa jumlah mahasiswanya dan berapa alumninya? Itu penting. Sementara itu, pembina Yayasan Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo, Dr. Haja Nurhaini Escape MKes menyampaikan, kampus yang dibinanya ini memiliki sumber daya manusia dan fasilitas yang sangat memadai untuk terus berkembang ke depan. Menurutnya, perguruan tinggi ini ke depannya akan ditingkatkan lagi menjadi sebuah universitas. Saat ini, Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo ini memiliki 7 prodi dan akan ditambah 3 prodi lagi, yaitu prodi hukum, PGSD dan prodi teknik sipil, serta pihaknya juga akan membuka program kedokteran yang saat ini masih dalam proses pengurusan. Kemudian kalau fasilitas untuk proses belajar mengajar, alhamdulillah. Dosen dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan alhamdulillah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian mengenai laboratorium, semua prodi memiliki bengkel kerja, memiliki laboratorium untuk pendukung dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau laboratorium yang kita siapkan untuk kebidanan, OSC itu 12 ruangan, sudah semua. Sehingga kampus kita ini, prodi-prodi ini terakreditasi baik sekali. Lulusan kita sudah lebih 10.000 mungkin. 2016 berdiri dengan kita berdiri awal itu hanya stikes dengan 2 prodi. Tapi alhamdulillah tahun kedua semakin banyak mahasiswanya. Di tahun 2019 kita berubah menjadi institut. Usai memberikan orasi ilmiah, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Profesor Taruna Ikrar M.Biomed PhD berdialog dengan sejumlah mahasiswa di Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada Palopo yang dipandu oleh Kepala Bagian Humas Universitas Islam Makassar, Dr. Wahyudi Muhsin.